Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bangsa TPRI kami akan membawakan kisah akibat suatu kejoliman. Pada suatu hari ada seorang nelayan. Beliau mancing dari pagi sampai sore tak mendapat satu ikan pun. Dia sangat sedih. Bagaimana ini? Istriku, anakku kelaparan di rumah. Tidak dapat seekor ikan pun. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, beri aku rizki seekor ikan. Agar aku bisa memberi makan anak istriku. Di penghujung waktu, sekitar jam 5 sore, baru dia mendapatkan satu ekor ikan. Masya Allah, ikannya besar sekali. Udah sangat gembira ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas anugerahmu ini ya Allah. Terus dia dengan sangat gembira dia bawa pulang ikan itu menuju rumahnya. Ya. Pada saat itu juga ada seorang raja berserta rombongannya sedang pergi bertamasya. Dia melihat nelayan tadi membawa ikan yang sangat besar. Dia tertarik pada ikan itu. Raja itu berhenti, wahai nelayan, sini. Kau bawa apa? Aku membawa seekor ikan, wahai raja. Alangkah besarnya ikannya. Aku ingin ikan ini. Aku ingin memberikan ikan ini untuk permaisuriku. Jangan raja, ikan ini aku dapatkan dengan susah payah. Dari pagi sampai sore aku mancing. Aku ingin ikan ini aku berikan pada anak istriku. Tidak katanya. Ikan ini untuk permaisuriku. Sini katanya. Direbutnya dengan paksa ikan itu oleh raja tadi. Nelayan begitu sedih. Dia berjalan pulang ke rumahnya dengan tidak membawa apapun. Ketika itu, sementara raja, dia dengan ikan yang sangat besar, dia dengan gembira datang ke istananya, dia panggil permaisurinya. Wahai permaisuriku, lihat aku bawa ikan yang sangat besar. Ya. Kemudian di depan permaisuri itu, tiba-tiba ikan tadi berputar dan menggigit jari raja tadi. Masya Allah. Jari raja digigit oleh ikan. Setelah digigit oleh ikan tadi, raja tadi sakit, meriang, tidak bisa tidur. Ya, sampai akhirnya dipanggil tabib istana, dokter istana panggil. Aku tidak bisa tidur, aku meriang, tanganku digigit ikan. Ternyata ikannya beracun. Masya Allah. Akhirnya kata tabib, maaf raja, nggak bisa disembuhkan. Harus dipotong jari raja ini. Akhirnya dengan terpaksa jarinya dipotong. Masya Allah. Kemudian setelah dipotong dia berusaha lagi untuk tidur. Ternyata masih tidak bisa tidur juga. Bagaimana ini? Masih meriang. Aku nggak bisa tidur. Panggil lagi tabib, panggil. Kemudian kata tabib tadi, wahai raja, racunnya sudah sampai tangan. Potong sampai tangan. Akhirnya dipotong tangannya. Diamputasi tangannya. Kemudian coba tidur lagi, masih nggak bisa tidur. Badanku masih meriang, aku tidak bisa tidur. Coba panggil lagi tabib. Panggil dokter tadi. Kata tabib, sudah menjalar sampai tangan. Wahai raja, harus dipotong sampai tangan. Akhirnya dengan terpaksa raja itu mengiyakan. Kenapa? Kalau tidak dipotong nanti menjalar sampai ke badan bahaya. Raja bisa mati. Akhirnya setelah dipotong sampai tangan, alhamdulillah tidak lagi meriang. Tapi hatinya tidak tenang raja tadi. Kenapa saya bisa seperti ini katanya. Ya. Akhirnya dia mencoba dokter itu ke dokter hati, ke ulama, tanya gitu kan. Ya, tanya ke ulama. Akhirnya ditanya kepada seorang ulama. Kata ulama tadi, apa yang sebenarnya raja telah lakukan sehari ini? Kemudian bercerita raja tadi kalau dia telah mengambil secara paksa ikan dari nelayan. Kata ulama tadi, wahai raja, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali engkau minta maaf kepada nelayan tadi. Aku harus mencari nelayan itu, kata. Ya, baiklah, besok pagi aku akan cari nelayan tadi. Ya. Esok paginya raja kembali ke tempat kemarin dia mengambil ikan secara paksa. Kemudian mencari rumah nelayan tadi. Mana nelayan yang kemarin aku ambil paksa ikannya? Kemudian dia datangi nelayan tadi. Ya, dia datangi nelayan tadi, kemudian dia bertanya kepada nelayan tadi, wahai nelayan, maafkanlah
Ya, maafkanlah kesalahanku telah mengambil ikan ini dengan paksa. Kata nelayan tadi, wahai raja, aku sudah memaafkan apa yang telah engkau lakukan kepadaku. Akhirnya raja tadi hanya berkata kepada nelayan tadi, wahai nelayan, apa sebenarnya doa engkau? Apa sebenarnya engkau lakukan setelah aku mengambil paksa ikan engkau? Nelayan tadi hanya berkata, aku hanya berdoa kepada Tuhanku, katanya. Ya Allah, raja ini telah menunjukkan kekuasaannya kepadaku. Maka tunjukkanlah kekuasaanmu kepadanya. Akhirnya raja itu tersadar kalau dia telah berlaku zalim. Dan orang nelayan tadi yang dizalimi sudah dikabulkan doanya oleh Allah dan dia merasakan itu. Dan kezaliman itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan kita meminta maaf kepada yang kita zalimi. Itu sekedar kisah, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.